Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat spirit Islam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pembacaan kitab Sirrul Asrar, yaitu karangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sebuah kitab yang luar biasa untuk mempelajari diri kita, ya, mengenal diri kita. Karena seperti yang sering kita dengar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita pengen kenal Allah, pengen kenal dengan Sang Pencipta kita, maka kita harus belajar mengenal diri kita. Ini salah satu kitab yang akan membedah diri kita. Dan kita sudah sampai di halaman 75 ya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke pembacaan kitabnya. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimallahu alaih. Imam Ghazali berkata, hayatul qalbi ilmun faddakhirhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Imam Ghazali berkata, hidupnya hati itu dengan ilmu, maka simpanlah, ya, berbekallah. Jadi kalau kita mau hidup hatinya, maka kita harus, ya, banyak mempelajari ilmu. Karena ya ilmu itu yang akan menghidupkan hati kita menjadi luas, ya. Keterbukaan, banyak sekali pengetahuan yang masuk, sehingga ilmu itu menjadi penerang di dalam diri kita, ya. Hidup itu sepertinya ya luas sekali gitu, nggak sempit. Kalau orang nggak punya ilmu, maka ya hatinya menjadi sempit. Malah di sini dikatakan wa mautul qalbi, hatinya menjadi mati kalau kita nggak punya ilmu. Kebodohan itu bisa mematikan hati kita. Jadi pengen hati kita hidup, maka harus, ya, dibekali dengan ilmu. Kalau nggak dibekali dengan ilmu, maka hati kita akan mati. Wa khairu muradika at-taqwa fazidhu kafaka bima wa'adtuka fatta'idhu. Kemudian kata Imam Ghazali, sebaik-baik bekal yaitu ketakwaan. Kafaka bima wa'adtuka fatta'idhu. Cukup itu saja wejangan dari saya, kata Imam Ghazali. Kalau pengen hatinya hidup, maka harus dengan ilmu, dan sebaik-baik bekal yaitu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, ya. Carilah bekal sebanyak-banyaknya hidup di dunia ini, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, mungkin sedikit kita uraikan makna dari ketakwaan itu sendiri. Seringkali kita mendengarkan makna ketakwaan itu adalah rasa takut kepada Allah. Ya, merasa takut kepada Allah. Itu makna umum yang sering kita dengar, ya, yang beredar di masyarakat. Mungkin di sini saya akan mengutip, ya, satu pemahaman dari Buya Syakur yang mengartikan ketakwaan itu adalah kewaspadaan, ya. Bekal terbaik dalam hidup adalah kewaspadaan. Waspada, selalu waspada dengan diri kita.
dengan godaan setan, ya, dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak suka sama kita. Ya, waspada. Ittaqi syarra man ahbabta. Ya, waspadailah orang yang kamu cintai, karena bisa jadi dia akan mengecewakanmu. Jadi ketakwaan itu, kata Buya Syakur, adalah sebuah bentuk kewaspadaan. Selalu waspada setiap saat. Maksudnya bagaimana? Kita harus selalu mengontrol hati kita. Ya, memonitor hati kita. Jangan sampai niat yang awalnya baik itu ternyata menyeleweng. Ya. Ternyata berbelok. Niatnya awalnya lurus, di tengah-tengah perjalanan ternyata belok. Nah, ini kan harus selalu diwaspadai. Ada apa dengan diri kita ini? Karena kemungkinan kita untuk selalu lali, selalu lupa, ya, kemungkinan manusia untuk selalu lupa itu bisa terjadi setiap saat. Ya. Jadi yang namanya sifat lalai itu adalah sifat kemanusiaan, sifat manusia. Ya. Wataknya seperti itu. Makanya namanya al-insan. Al-insan itu artinya ya lupa. Makanya harus terus dijam, harus terus dijaga kesadaran kita. Sadar kepada Allah, ya, waspada kepada musuh-musuh diri kita sendiri. Faridullahu ta'ala ayyujawiza abidahu ilal qurbah wala yaltafitu ila darajat. Kemudian keridhaan Allah itu adalah ketika seorang hamba mampu melewati, ya, ujian hidup, ya, melewati ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, ilal qurbah, sampai dia bisa dekat dengan Allah. Tapi bukan hanya sampai di situ, ya, dia juga tidak menginginkan kedudukan apapun, ya, wala yaltafitu ila darajat, tidak menginginkan kedudukan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah gak kegoda dengan sanjungan, gak kegoda dengan pujian, gak kegoda dengan derajat, tingkatan, ya, di mata manusia. Itu udah gak peduli. Yang terpenting baginya adalah dekat selalu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa kama qala Allah ta'ala qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, mereka berkata, saya tidak meminta apapun, ya, qul la as'alukum 'alaihi ajra, saya tidak meminta apapun dari kalian, tidak meminta upah apapun dari kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali yaitu kasih sayang di antara sesama. Jadi orang-orang yang sudah kenal Tuhan, sudah kenal Allah, ya, sudah kenal Sang Pencipta, itu sudah tidak ada tujuan apapun dalam hidupnya ketika melakukan kebaikan, kecuali ketujuannya satu, adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pujian orang lain, bukan karena malu sama orang lain dan lain sebagainya. Satu yang mereka inginkan hanya dekat atau berkenan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu minhu alamul qurbah fi ahadil aqawil. Ya, kedekatan itu maksudnya adalah alamul qurbah itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ya, sebenarnya ini biar enggak absen aja, ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah membaca kitab ini dari awal sampai khatam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.